ini misalnya dalam sebuah contoh yaitu pertandingan, di mana kalau seseorang mengikuti pertandingan, dia selalu fokus untuk menjalankan apa yang dia tujui, yaitu dia tekun untuk melaksanakan tugas itu. Dia tekun untuk menyelesaikan pertandingan yang sedang dia jalani. Nah, saudara, jadi tema yang saya berikan pada siang hari ini yaitu ketekunan yang membawa kemenangan. Berbicara soal ketekunan, di dalamnya pasti ada fokus. Dan berbicara soal ketekunan, yaitu keseriusan kita mengerjakan sesuatu. Dan ketekunan itu dia ibaratkan tidak mudah putus asa untuk menjalankan tugas tersebut terhadap apa yang dipercayakan kepada seseorang. Nah, dari ketekunan itu kita akan mendapat kemenangan. Tapi bagaimana cara kita menjalankan tugas yang diberikan kepada kita? Nah, pada siang hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang sangat serius dan tekun sehingga dia beroleh kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia. Mari kita sama-sama buka dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yaitu Rasul Paulus, di mana ayat yang sudah kita baca tadi adalah puncak atau tingkat dari kemenangannya yang sudah dia dapat daripada Tuhan, yaitu kemenangan yang dia peroleh yaitu pada ayat yang ke-8, yaitu mahkota kebenaran yang Tuhan sediakan kepada dia. Rasul Paulus telah memulai segala pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada dia, yaitu dia telah memelihara iman. Nah, ayat yang sudah kita baca tadi adalah puncak dari kemenangannya. Dia telah memperoleh hadiah yang Tuhan sediakan kepada dia. Nah, saudara, namun dari itu semua tidak mungkin dia langsung memperolehnya. Pasti dia melewati berbagai proses dan tahap demi tahap sehingga akhirnya dia mendapat mahkota yang Tuhan sediakan kepada dia. Nah, pada siang hari ini kita mau belajar apa sih langkah-langkah Rasul Paulus sehingga dia memperoleh kemenangan yang Tuhan sediakan kepada dia, yaitu mahkota kebenaran. Kita tahu latar belakang Rasul Paulus, yaitu kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di situ diceritakan tentang kisah pertobatan Rasul Paulus, di mana dia yang awalnya adalah seorang pembunuh jemaat Tuhan. Dan di dalam Kisah Para Rasul itu diceritakan pada saat dia hendak ke Damsyik, di situ Tuhan bertemu dengan dia. Pada saat dia ingin ke Damsyik untuk meminta untuk membunuh orang-orang yang ada di sana yang memanggil nama Tuhan. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Itu diceritakan bahwa pada tengah perjalanannya di sana dia bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus meninggalkan kehidupannya yang lama dan berfokus pada Tuhan, dan akhirnya ia mendapat hadiah yang Tuhan sediakan bagi dia di ayat yang sudah kita baca tadi? Atau apa yang membuat Rasul Paulus ini dia meninggalkan kehidupan yang lama, yaitu pertemuannya dengan Tuhan. Pada saat dia ke Damsyik dan dia berniat ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang memanggil nama Tuhan di sana di Yerusalem. Di situ pada tengah perjalanan sinar Tuhan kena pada dia, ya saudara. Di sini, dan pada saat itu dia bersama-sama dengan teman-temannya. Tetapi teman-teman, kalau kita
melihat sinar yang atau diri Tuhan yang Tuhan nampakkan kepada dia. Nah, ini merupakan awal dari kisah pertobatan Rasul Paulus. Dan di situ ketika sinar Tuhan menyinari kepada matanya, di situ dikatakan dia buta selama 3 hari. Dia tidak bisa melihat, bahkan dia tidak makan atau minum selama 3 hari. Nah, dari situ ketika awal pertemuannya dengan Tuhan, maka di situ suara Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ini merupakan awal dari kisah pertobatan Rasul Paulus. Sehingga akhirnya yang terjadi pada dirinya yaitu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-18, di situ ketika pulih kekuatannya, dia mulai menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sehingga akhirnya setelah dia dibaptis, dia langsung memberitakan firman Tuhan di rumah-rumah ibadat. Kalau kita membaca dalam pasal 9 ayat ke-18. Nah, ini merupakan awal dari pertobatan Rasul Paulus. Dan puncak yang tadi kita sudah baca, dari ketekunannya sehingga dia memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan kepada dia. Nah, bagaimana agar kita juga bisa memperoleh kehidupan yang Tuhan sediakan seperti yang Tuhan sediakan kepada Rasul Paulus? Atau bagaimana kita bisa mencapai mahkota yang disediakan seperti Tuhan sediakan kepada Rasul Paulus di ayat yang ke-8 tadi? Nah, Paulus mengartikan kehidupan kita seperti seorang pelari. Seorang pelari, kalau kita mau lihat ya saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26, di situ Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen seperti seorang pelari, di mana dia harus bertanding untuk menjalankan kehidupannya. Dia harus melawan keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya. Kalau kita mau lihat dari contoh seorang pelari itu dia sangat fokus ketika dia berada dalam sebuah pertandingan. Dia sangat fokus untuk menjalankan apa yang akan dia tuju, yaitu hadiah. Nah, seperti yang saya sudah katakan dari awal tadi, di dalamnya itu terdapat ketekunan. Nah, dalam hidup ini, bagaimana kita bisa fokus ketika kita berada dalam sebuah masalah atau persoalan yang kita hadapi, yaitu kita harus mengarahkan diri kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita harus berlari di jalan yang benar, di jalannya Tuhan. Kalau kita membaca dalam Matius tentang khotbah Yesus di atas bukit ya saudara, di situ Tuhan mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti ada 2 jalan menuju kerajaan sorga, yaitu jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Nah, apa yang akan kita pilih, jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Di situ Tuhan menjelaskan bahwa jalan yang sempit itu yang akan menuju kerajaan sorga. Nah, seumpama juga dengan seorang pelari, ketika dia berada dalam sebuah pertandingan, di situ jalur yang akan dia tuju pasti ada musuh-musuhnya yang di samping-sampingnya, dan itu mungkin kemungkinan besar dia akan mengalami kesusahan untuk memperoleh garis finish itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini, ada berbagai hal yang akan mengintimidasi kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita
karena kita harus berlari di jalan yang benar. Yang kedua adalah kita harus tetap fokus pada saat kita berlari, atau kita harus tetap fokus pada saat kita menjalani kehidupan kita. Apa sih yang harus kita tuju dalam kehidupan kita? Pasti kita sama-sama merindukan kehidupan yang indah bersama Tuhan. Karena itu diperlukan ketekunan dan fokus. Nah, daripada ini semua, apa yang akan kita peroleh? Kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan akan sediakan kepada kita, seperti yang Tuhan sediakan kepada Rasul Paulus, yaitu mahkota kebenaran. Ketika kita menang sampai garis finish, atau ketika kita menyelesaikan pertandingan kita, di dalam beberapa ayat saya simpulkan bahwa ini yang akan kita terima: mahkota kebenaran, mahkota sukacita, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Ini yang akan kita peroleh ketika kita sampai kepada garis akhir, atau dikatakan seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa mengakhiri pertandingan. Yang di sini Paulus katakan dia menerima mahkota kebenaran. Nah, itu pasti prosesnya tidak mudah, saudara. Diperlukan fokus dan ketekunan kita, keseriusan kita dalam menghadapi pertandingan tersebut. Nah, selanjutnya, hal apa yang membuat kita tidak fokus? Apa hal yang membuat kita sulit untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan kita? Yaitu kita mengikuti keinginan kita, sehingga kita keluar dari jalurnya Tuhan, tidak mengikuti peraturan yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita. Seringkali hal-hal ini yang membuat kita tidak fokus dalam mengiring Tuhan, yaitu mengikuti keinginan kita. Kita tidak mengikuti jalurnya Tuhan. Tuhan sudah bilang kepada kita, kita harus fokus pada jalur ini. Ini yang akan menuju kepada kemenangan. Tetapi seringkali kita diintimidasi oleh keinginan-keinginan atau hawa nafsu kita, sehingga kita keluar dari jalurnya Tuhan dan tidak mengikuti peraturan. Di dalam pertandingan lari, ya saudara, mereka pasti mengikuti peraturan-peraturan, seperti tidak berhenti di tengah, pada saat berlari tidak berhenti. Nah, itu merupakan peraturan dan mereka mengikutinya. Dan apa yang mereka peroleh, yaitu kemenangan atau hadiah. Itu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengikuti peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tidak akan sampai kepada tingkat kemenangan seperti Rasul Paulus ini. Memang tidak mudah, saudara. Kalau kita mau baca atau kita mau pelajari dari kehidupan Rasul Paulus, ketika dia memberitakan Injil atau kebenaran Kristus, di situ dia diceritakan dalam kisah para rasul. Di situ ada yang dia di kedinginan, kelaparan. Namun hal-hal itu tidak merintanginya untuk terus memberitakan Injil Tuhan. Karena apa? Awal pertemuannya dengan Tuhan, seperti yang tadi kita sudah baca. Biarlah kita juga ketika kita sudah mengalami pertemuan kita dengan Tuhan, biarlah kita mau tetap fokus untuk mengikuti pertandingan dalam dunia ini, sehingga akhirnya kita memperoleh hadiah. Hidup ini adalah perlombaan, tergantung daripada kita. Apakah kita mau berlari terus atau kita mau mengingat yang di belakang, kekayaan kita, kesenangan dunia ini. Biarlah kita mau terus berlari. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 di situ Rasul Paulus mengatakan, larilah begitu rupa untuk mencapai atau untuk memperoleh mahkota yang tidak fana, yaitu mahkota abadi yang Tuhan sediakan. Dan itu semua membutuhkan keseriusan, kesungguhan kita.
biarlah kita selalu fokus pada apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Yang kita fokuskan sekarang yaitu mengiring Tuhan dalam kehidupan kita dan menjadi alat pilihan. Ketika Tuhan memilih Rasul Paulus di situ, di ayat yang ke berapa di situ dikatakan pasal 9, di situ Tuhan mengatakan inilah alat pilihanku. Dia akan memberitakan Injil kebenaran. Paulus, Tuhan memilih dia untuk menjadi alatnya. Begitu juga dengan kita. Kita di sini juga rindu